Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, perkenalkan bersama Miss Risma. Di sini Miss Risma akan ajak adik-adik semua untuk belajar mengenai makhluk hidup. Nah, kita lihat di sekeliling kita. Ada hewan, ada tumbuhan. Nah, itu merupakan salah satu contoh dari makhluk hidup. Jadi, makhluk hidup itu apa sih? Makhluk hidup merupakan suatu organisme yang dapat mempertahankan dirinya dari berbagai bentuk perubahan lingkungan dan dapat berkembang biak untuk mempertahankan jenisnya. Jadi, dari suatu organisme tersebut, contohnya yaitu ada manusia seperti ayah, ibu, dan yang kedua ada hewan seperti kucing, ada ikan, ada kambing, dan yang ketiga yaitu ada tumbuhan yang biasa kita lihat seperti ada pohon, ada bunga, dan ada buah. Nah, dari setiap makhluk hidup yang kita jumpai di sekeliling kita memiliki ciri-cirinya loh. Nah, di sini Miss Risma akan ajak kalian semua untuk mengetahui apa aja sih ciri-ciri dari makhluk hidup itu. Yang pertama yaitu bergerak. Nah, setiap makhluk hidup bisa bergerak seperti manusia bisa berjalan, bisa berlari, dan juga melompat. Seperti pada manusia, hewan juga bisa berenang seperti ikan, ada juga terbang seperti burung, dan melompat seperti kelinci. Nah, untuk tumbuhan meskipun berbeda dengan manusia dan hewan, sebenarnya tumbuhan juga bergerak loh, yaitu ke arah cahaya matahari untuk melakukan fotosintesis. Dan juga akar pada tumbuhan bisa bergerak menuju ke dalam tanah untuk mencari air. Nah, yang kedua yaitu ciri-ciri bernafas. Setiap makhluk hidup juga melakukan yang namanya pernafasan. Yang pertama yaitu manusia menggunakan paru-parunya untuk memperoleh oksigen. Selanjutnya yaitu hewan. Hewan di sini berbeda dengan manusia yang hanya bernafas dengan paru-paru. Nah, di sini hewan melakukan pernafasan menggunakan 4 alat pernafasan. Yang pertama yaitu ada insang seperti pada ikan. Yang kedua yaitu paru-paru seperti kucing dan juga kambing. Nah, yang ketiga yaitu ada trakea yang biasanya pada belalang atau serangga. Yang keempat dan terakhir yaitu kulit yang biasanya oleh cacing atau katak yang sudah dewasa. Nah, berbeda dengan manusia dan hewan, tumbuhan melakukan pernafasan melalui stomata. Nah, di sini stomata biasanya terletak di daun tumbuhan. Ciri-ciri yang ketiga yaitu mengalami pertumbuhan. Artinya, berubah bentuk dan ukuran. Nah, kita tahu bahwa ukuran kita waktu bayi dan sekarang pastinya berbeda ya. Di mana manusia seperti kita, bayi akan tumbuh menjadi anak-anak di mana tingginya bertambah tinggi, berat badan bertambah besar, seperti itu. Lah, yang kedua yaitu ada hewan. Misalnya yang biasa kita lihat, itu ada anak ayam yang dimana akan mengalami pertumbuhan menjadi ayam yang lebih dewasa, yang siap untuk berkokok dan juga bertelur. Selanjutnya yang ketiga yaitu tumbuhan. Kita bisa lihat bahwa batang tumbuhan mengalami pertumbuhan menjadi lebih tinggi. Seperti kita biasa menanam biji akan bertambah tinggi menjadi pohon yang lebih besar. Ciri-ciri yang keempat yaitu berkembang biak. Berkembang biak ini artinya bertambah banyak untuk mempertahankan jenisnya. Nah, untuk berkembang biak, manusia, hewan, dan tumbuhan memiliki caranya masing-masing. Kalau manusia melahirkan untuk berkembang biak. Sedangkan kalau hewan menggunakan 2 cara yaitu melahirkan dan juga bertelur. Melahirkan contohnya pada sapi dan juga pada gajah. Sedangkan bertelur contohnya yaitu ayam dan juga bebek. Nah, untuk tumbuhan, untuk berkembang biak menggunakan biji, tunas, stek, dan juga spora. Ciri-ciri yang kelima yaitu setiap makhluk hidup pasti membutuhkan makanan dan juga air. Makanan ini berfungsi untuk memperoleh energi, di mana energi tersebut nantinya akan dibuat makhluk hidup untuk terus berkembang dan juga bertumbuh.
Nah, untuk manusia biasanya kita makan nasi, buah, sayur, dan juga daging-dagingan. Kalau hewan itu ada dua, yaitu ada memakan daging-dagingan dan juga makan tumbuhan seperti kambing dan juga sapi. Untuk tumbuhan berbeda dengan manusia dan hewan, di sini tumbuhan akan membuat makanannya sendiri yang dinamakan sebagai fotosintesis. Nah, untuk ciri-ciri yang terakhir yaitu peka terhadap rangsang. Apa sih peka terhadap rangsang itu? Peka terhadap rangsang, setiap makhluk hidup itu akan menerima rangsangan yang diterimanya. Contohnya yaitu ketika tangan kita terkena panas panci yang sedang di atas kompor, pastinya kita akan menarik tangan kita karena terkena panas. Nah, itu merupakan salah satu contoh dari peka terhadap rangsang. Tidak hanya pada hewan dan manusia, tumbuhan juga peka terhadap rangsang. Contohnya, ketika kita menyentuh daun putri malu, nantinya daun putri malu akan menutup dengan sendirinya. Nah, sekarang adik-adik udah tahu kan apa saja ciri-ciri dari makhluk hidup. Yang pertama yaitu bergerak, yang kedua bernafas, yang ketiga mengalami pertumbuhan, yang keempat berkembang biak, yang kelima membutuhkan makanan dan air, dan yang keenam yaitu peka terhadap rangsang. Namun di sekeliling kita tidak hanya ada makhluk hidup, tapi juga ada benda tak hidup atau makhluk hidup. Contohnya yaitu meja, kursi, batu. Nah, sekarang coba dari gambar di bawah ini, mana aja yang termasuk benda hidup? A. Ada kucing. B. Buku. C. Pensil. Ya, benar. Jawabannya adalah A. Kucing. Sekarang yang kedua. Coba, setiap makhluk hidup pasti membutuhkan makanan. Jawab benar atau salah? Benar ya, makhluk hidup pasti membutuhkan makanan dan air. Oke, untuk yang ketiga, coba sebutkan makhluk hidup yang ada di sekeliling kita, yang biasanya ada di kebun binatang. Jawab di kolom komentar ya. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.